contohnya di Teteh Batu aja. Kan kita sebagai anak muda Teteh Batu nih, banyak yang kita belum tahu kan. Contohnya kayak saya tidak tahu akan adanya tenun di Teteh Batu contohnya. Ya. Baru kemarin melihat itu semua, mungkin tugas kita sebagai anak muda ya itu untuk mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa kita itu. Benar-benar. What's up guys, welcome back. Oke, selamat datang kembali di channel Dion Jigel. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit atau ngobrol sedikit tentang pariwisata ya. Iya. Ya, begitulah ya kira-kira. Baik, sebelumnya saya kasih tahu dulu kepada teman-teman semua. Di channel ini kita akan mengupload beberapa konten ya. Ya, gitulah. Ya, kayak di sini kayak kadang-kadang kita akan podcast kayak gini, atau bukan ngobrol santai lah seperti ini ya. Konsepnya di kamar santai lah ya. Dan kadang-kadang kita sosial eksperimen kemana gitu, dan bisa dibilang prank juga lah begitu ya kira-kira di channel ini. Ya, sebelumnya jangan lupa like di bawah dan komen dan subscribe dulu supaya kami makin semangat untuk membuat video. Oke, kali ini saya ditemani sama siapa itu? Ya, Bang Ogi. Santai, relax. Ya, di sini Bang Ogi. Nama panjangnya siapa nih? Nama asli ya? Kalau nama asli sebenarnya Sugianto aja. Sugianto. Cuma karena biasa dipanggil Ogi dari sejak kecil ya. Jadi ya saya sambung jadi Ogi Sugianto, tapi Ogi aja akrab biasa. Ya, jadi Bang Ogi ini adalah salah satu pegiat pariwisata lah di desa Teteh Batu ya. Yang dimana Teteh Batu ini masuk sebagai nominasi Best Tourism Village UNWTO 2021 mewakili Indonesia. Ya. Baik, jadi begini Bang Ogi. Salah ini. Kan Teteh Batu ini masuk sebagai nominasi desa wisata terbaik dunia. Kenapa? Apa alasannya? Iya, apa alasannya Teteh Batu sebagai itu? Ya, tentu kalau melihat dari sejarah, kemudian bagaimana Teteh Batu ini menjadi pelopor pariwisata Indonesia bagian timur, tentu tidak salah begitu mewakili Indonesia saat ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau selanjutnya terkait dengan kenapa ya Teteh Batu layak mengikuti ajang ini, tentu banyak hal juga gitu, banyak hal yang dinilai dari sini. Kalau saya menilainya Teteh Batu bukan saja sebagai pelopor, akan tetapi dia juga memiliki keberlanjutan begitu. Keberlanjutan pariwisata itu sendiri dengan konsep dan nilai jual yang berbeda dari pariwisata lainnya begitu. Oke, kan Teteh Batu ini berada di perbatasan kawasan Rinjani, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan kemudian Teteh Batu. Nah, tentu hutan ini juga besar pengaruhnya terhadap iklim global saat ini begitu. Itu sih yang kira-kira kenapa Teteh Batu ini layak. Itu keunikan lah ya. Ya, keunikan yang dimiliki oleh desa Teteh Batu. Dan nih Bang Yogi, dengan melihat semua potensi dan keunikan desa Teteh Batu, bagaimana menurut Bang Yogi nih peluang desa Teteh Batu menjadi juara lah kita sebut ya begitu? Ya, peluang yang saat ini yang kita miliki ya tentu banyak hal. Jadi pariwisata Teteh Batu ini dia komplit, semuanya ada gitu. Mau dilihat dari keberlanjutannya ya kan, yang dinilai dari UNWTO ini kan keberlanjutannya nih, dari bagaimana pariwisata ini ke depan begitu, bagaimana keberlanjutannya, apakah
anak-anak mudanya itu mulai sadar nggak tentang pariwisata gitu. Karena kan yang akan melanjutkan pariwisata dan sebagainya ini ya anak muda ini gitu. Nah di TT Batu ini saya melihat dia sudah dari sejak dini diajarkan terkait dengan pariwisata gitu. Pariwisata kemudian sejak sampai SMK pun sudah dikenalkan gitu. Ada SMK pariwisata, kemudian ada PAUD pariwisata. Kayak gitulah. Dari pendidikan juga sudah semua masuk gitu. Tinggal sekarang bagaimana kita benar-benar sadar bahwa dengan berkembangnya pariwisata ini banyak hal sih yang bisa kita kembangkan, bukan saja tentang segelintir orang yang berkegiatan di pariwisata gitu, tidak, tapi tentu juga bagaimana kita menjaga kearifan lokal kita ini gitu, keramah tamahan masyarakat kita, itu yang penting sebenarnya. Ya mungkin kalau menurut saya itu peluang TT Batu sebagai juara ya. Mungkin kalau menurut saya ya melihatnya nih Bang Gi, peluangnya itu lumayan kalau dibilang, soalnya kita realistis melihat desa-desa luar yang di luar sana di Eropa kayak lumayan bagus kan. Kita belum tahu bagaimana kearifan lokalnya dan potensi-potensi yang dimiliki desa tersebut. Dan menurut saya Desa TT Batu ini masuk nominasi aja udah luar biasa. Ya. Kita nggak mesti harus mendapatkan juara. Ya. Ini baru masuk sini aja kita harus sudah berbangga. Sudah bersyukur gitu. Ya, benar memang sebenarnya TT Batu targetnya itu ndak bahasanya. Kita sebenarnya sudah menjadi juara. Juara dalam arti bahwa kita ini benar-benar sadar bahwa pariwisata itu bukan saja tentang bagaimana orang berkunjung dan sebagainya begitu, akan tetapi bagaimana kita ini mempertahankan gitu loh. Jadi kan kalau berbicara kita sebagai pemenang ya, dalam artian pemenang mewakili Indonesia saja ini sudah cukup membanggakan gitu kan. Nah sekarang bagaimana kemudian kita mampu mempertahankan dengan TT Batu ini masuk menjadi nominasi ini, tentu kesadaran kita gitu, kesadaran kita tentang keberlanjutan pariwisata itu sendiri gitu. Nah kita sebagai tuan rumah kan harus menjaga nih kearifan lokal, kebudayaan kita, kemudian keramah tamahan kita, kemudian alam kita, kemudian banyak hal lah gitu, sosial masyarakat kita, itu yang harus kita jaga gitu. Bukan saja tentang tentang segelintir orang yang berkecimpung di pariwisata gitu, akan tetapi bagaimana pariwisata ini mendatangkan banyak manfaat untuk semua orang gitu. Ya jadi untuk pengumuman ya sekitar tanggal 30 November ya sampai bulan ini, akhir bulan ini, kemudian sampai awal bulan depan tanggal 3 Desember lah. Kita nggak tahu nanti jadwal pastinya gitu. Ini apa persiapan TT Batu nih? Nah mengenai persiapan ya, belakangan tentu ini dari pemerintah provinsi kemudian daerah sudah turun untuk memberikan mempersiapkan lah gitu mempersiapkan TT Batu ini. Sudah beberapa hal gitu yang sudah diperbaiki, kemudian dibenahi lah begitu untuk mempersiapkan ini semua gitu. Ya mudah-mudahan lah dari segi persiapan, sebenarnya kan kalau persiapan ya kan yang TT Batu ini siap tidak siap sebenarnya kan sudah memiliki gitu, memiliki apa yang menjadi nilai dari penilaian dari itu semua gitu. Tinggal pembenahan saja gitu, kemudian ada beberapa hal poin-poin aja yang perlu diperkuat untuk TT Batu ini gitu, termasuk visual ya kalau menurut saya. Visual. Saya melihat gini Bang, bukan di TT Batu aja, hampir semua desa wisata di dunia, di Lombok khususnya saya melihat gini, banyak sekali yang mempunyai potensi dan destinasi wisata itu yang
bagus begitu. Tapi mungkin yang kayak kita bilang tadi tuh di visualnya aja yang kurang. Nah, di contohnya di Teteh Batu aja. Kan kita sebagai anak muda Teteh Batu nih, banyak yang kita belum tahu kan. Contohnya kayak saya tidak tahu akan adanya tenun di Teteh Batu contohnya. Ya. Baru kemarin melihat itu semua, mungkin tugas kita sebagai anak muda ya itu untuk mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa kita itu. Benar-benar. Kita aja nih, maaf nih, ya kita aja sebagai anak Teteh Batu tidak mengetahui akan hal itu. Bagaimana dengan orang luar misalnya contohnya? Ya di Pulau Lombok lah dulu, jangan jauh-jauh ke asing lah gitu. Nah, di Pulau Lombok. Ya itu mungkin yang menjadi tugas kita bersama sebagai anak muda. Kita tidak bisa menghindari digital itu memang sekarang sebagai ininya, sebagai apa ya, tempat promosi lah gitu. Ya. Untuk kan nih kalau berbicara visual ya, sebagus-bagusnya tempat itu ketika tidak dipromosikan, tidak dipublikasi itu kan percuma juga gitu kan tidak ada yang tahu. Memang kalau saya lihat memang penting sekali gitu untuk semua, kalau bisa ya semua desa-desa itu memiliki media-medianya tersendiri gitu, itu mempromosikan kalau apa tidak ada yang dimiliki gitu. Maaf saya potong Bang. Kalau tidak ada juga bagi yang nonton video ini, kalau tidak ada medianya silahkan hubungi kami. Kami bisa untuk membantu untuk mempromosikan ya. Kan kemarin kita juga sudah merilis lah video Wonderful kayak Teteh Batu itu ya. Saya mungkin kasih tahu kepada teman-teman bagi. Jadi tujuan kami sebenarnya belum kami sampaikan kepada publik ini sebenarnya. Tujuan kami untuk membuat video itu sebenarnya yang tadi saya bilang itu sebenarnya pas kita nonton bareng juga di lapangan, kita nggak sempat bilang, mungkin di sini ada yang beberapa yang nonton video ini. Tujuan kami adalah untuk mempromosikan apa potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Teteh Batu itu. Tidak ada tujuan kami yang lainnya, yang apa namanya. Pokoknya itulah tujuan kami. Tidak ada yang nyeleneh lah, mau dibilang inilah, bilang itulah. Semata-mata hanya untuk mempromosikan desa wisata yang ada Teteh Batu, potensi yang dimiliki oleh Teteh Batu itu. Ya begitulah. Karena ya untuk diketahui oleh halayak, oleh publik, potensi yang dimiliki oleh desa kita itu ya. Jadi begitulah. Ya benar. Itu sih untuk potensi Teteh Batu. Apa kira-kira yang apa? Harapan sih lah. Atau mungkin tanya harapan. Ya santai dulu lah kita ngopi dulu Bang. Lagi naraknya kopi Sangkaryang. Ya mungkin itulah kalau kita membahas lebih dalam tentang Teteh Batu ya, sebagai ikut lomba di UNTO ya begitu ya. Yang kayak tadi itu. Mungkin untuk kedepannya nih Bang Ogi nih, untuk kedepannya nih setelah UNWTO ini nih bagaimana? Karena Bang Ogi ini sebagai giat pariwisata juga ya di Teteh Batu ya. Bagaimana? Ya kalau saya lihat sebenarnya ya ini kan kita beralih pasca Covid ini teman-teman pariwisata ini sebenarnya pada terpukul semua gitu kan, terpukul semua dari mata pencaharian dan sebagainya gitu, karena tidak adanya tamu mancanegara yang datang di sini gitu. Karena kan selama ini Teteh Batu pasarnya bukan pasar lokal gitu kan. Dia pasarnya itu mancanegara gitu. Makanya ya banyak dari penggiat-penggiat pariwisata ini saat ini ya beralih pekerjaan lah untuk sementara ini gitu. Nah itu sih mudah-mudahan lah pariwisata ini secepatnya pulih, kemudian masyarakat yang bekerja di pariwisata juga bisa lah gitu secepatnya kembali gitu ekonomi mereka dari pariwisata ini gitu. Untuk harapan saya ke depannya gitu. Nah selain itu juga ya untuk Teteh Batu nih, terutama Teteh Batu, walaupun kedepannya mereka sudah terkenal dengan sebagai salah satu wisata terbaiknya, tentu juga tidak boleh lepas dari itu semua yang tadi gitu. Kesadaran kita bersama bahwa kita harus menjaga kearifan lokal kita, adat budaya kebudayaan kita, kesenian kita gitu. Itu yang harus kita jaga gitu, harus kita lestarikan lah.
dan kemudian lingkungan kita, alam kita, itu yang tentu ke depan tidak boleh hilang dari Teteh Batu gitu. Itu sih yang kalau harapan saya pribadi gitu untuk Teteh Batu ini. Ya memang luar biasa apa namanya. Ya jadi itulah ya Teteh Batu dan harapan Bang Ugi ke depannya ya untuk desa Teteh Batu gitu ini. Kalau Bang Ugi nih penilaian Bang Ugi, kalau saya boleh tanya ya, di dalam apa ya namanya Teteh Batu itu baik-baik saja kah atau bagaimana?